Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Faiz dan di video kali ini aku akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh video editor pemula. Sebagai seseorang yang baru memulai semuanya, entah apapun kegiatannya, kesalahan bisa saja datang, entah itu karena human error atau dari alat yang kita gunakan untuk bekerja. Tidak terkecuali, kita sebagai video editor, kesalahan itu bisa saja datang, baik kesalahan minor ataupun kesalahan fatal yang bisa merusak proses video editing yang sedang kita lakukan. Oke, kesalahan pemula dalam video editing yang pertama adalah tidak memahami spesifikasi dari alat yang kita gunakan. Pemahaman soal spesifikasi alat atau device yang kita gunakan untuk melakukan proses video editing itu penting. Karena antara spesifikasi dengan software video editing yang kita gunakan itu harus saling berkebutuhan dan saling berkesinambungan. Pemahaman soal spesifikasi dari alat yang kita gunakan untuk melakukan proses editing, entah itu PC, entah itu smartphone, itu sangat penting agar kita tahu bahwa spesifikasi atau alat yang kita gunakan spesifikasinya itu cukup untuk menjalankan software editing yang kita gunakan. Jadi perangkat lunak atau software atau aplikasi itu punya minimum spesifikasinya masing-masing. Sebagai contoh di sini adalah Adobe Premiere Pro untuk pengguna PC. Software yang satu ini punya spesifikasi minimum yang harus teman-teman tahu. Sebagai contoh ada di daftar berikut ini. Oke, apa hubungannya pemahaman soal spesifikasi device yang digunakan dengan kesalahan pemula seorang editor? Jadi ketika kalian memakai device, entah itu PC atau smartphone, yang spesifikasinya di bawah minimum dari permintaan software video editing yang diminta, proses video editing kalian itu akan terganggu, malah bahkan memunculkan error. Terlebih jika kalian terus memaksakan untuk menggunakan device, entah itu PC, entah itu smartphone, untuk melakukan proses video editing. Akan ada banyak gangguan error bermunculan seperti misalnya crash atau lag, atau bahkan yang lebih parah adalah file kalian itu bisa freeze timelinenya dan file project kalian itu bisa korup. Nah, ada banyak sekali video editor pemula yang melakukan kesalahan seperti ini. Terus memaksakan untuk menggunakan alat atau device, entah itu PC atau laptop, yang spesifikasinya di bawah minimum standar yang diminta oleh software editingnya. Jadi usahakan selalu memilih software yang sesuai dengan spesifikasi device yang kalian punya. Lalu kesalahan yang kedua adalah bergonta-ganti software video editing. Oke, banyak sekali video editor yang melakukan gonta-ganti software video editing dan ini akan memperlambat dan tidak optimal dalam proses video editingnya. Kan namanya juga pemula, berarti harus coba semua softwarenya dong. Kalimat itu benar kalau kalian memang sedang melakukan pencarian terhadap software yang nantinya akan kalian gunakan untuk mengedit video. Tidak ketika kalian sedang melakukan proses video editingnya. Karena dengan bergonta-ganti software video editing, itu akan membuat proses video editing kalian melambat karena harus pindah-pindah softwarenya dan mengakibatkan proses video editingnya tidak maksimal. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan seperti ini, bergonta-ganti software video editing padahal dia belum pernah memakai software editing tersebut, yang pada akhirnya membuat kebingungan dan proses video editingnya jadi berantakan. Jadi selalu gunakan software video editing yang sama terus-menerus. Selain untuk mengembangkan skill kalian terhadap software tersebut, itu akan mempermudah proses video editing kalian jadi lebih optimal. Kecuali jika kalian bekerja sama dalam tim dan ada editor lain yang menggunakan software lain untuk membuat efek tertentu atau proses editing yang lain. Contoh, misalnya ada editor lain yang menggunakan DaVinci Resolve untuk melakukan proses color grading, sementara kalian menggunakan Adobe Premiere Pro untuk melakukan proses editingnya. Kesalahan yang selanjutnya adalah lupa men-setting project sequence atau project setting dari timeline yang akan kalian edit. Ketika timeline settingnya atau sequence timelinenya itu tidak kalian setting di awal dengan benar, ini akan mengganggu proses video editing kalian ketika sedang berlangsung. Akan bermunculan distraksi ketika kalian melakukan proses editingnya, seperti resolusi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan footage yang ada, atau kalian harus melakukan upscaling atau downscaling padahal tidak harus melakukan itu,
output yang tidak sesuai kebutuhan, dan yang lebih parah adalah aspek rasio yang tidak sesuai sama sekali dengan footage yang ada. Jadi jangan pernah lupa untuk melakukan setting timeline atau melakukan project setting di awal atau sequence timeline di awal, karena itu penting sekali agar timeline video editing kalian itu bisa sesuai dengan kebutuhan video editing kalian. Dan kesalahan video editor pemula yang terakhir adalah lupa membackup file project dan file footage. Ini adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak boleh dilakukan oleh video editor manapun. Kita tidak pernah tahu kapan ada pemadaman listrik di daerah kita. Kita juga tidak pernah tahu alat atau device yang kita gunakan itu bisa aja kapan aja rusak. Dan kita juga tidak akan pernah tahu ada kesalahan apa dari alat atau dari footage yang kita punya itu mungkin terjadi hilang atau project settingnya error dan korup. Jadi proses backup file, entah itu file project atau file footage yang kita punya, itu sangat penting. Kalian bisa membackup file project kalian atau file footage kalian itu dengan dua cara. Yang pertama, kalian bisa membackup file kalian itu ke external device seperti flash drive atau hard disk eksternal, atau kalian bisa melakukan backup file kalian dengan online storage atau cloud seperti Google Drive, lalu ada OneDrive ataupun juga Mega Drive. Untuk external device dan online storage itu pilihannya ada banyak sekali, ada berbagai merek, ada berbagai tipe, ada berbagai ukuran, dan ada berbagai jenis layanan kalau misalnya itu online storage. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke teman-teman, itu beberapa kesalahan dari video editor pemula yang sering banget dilakukan. Sekarang aku akan berbagi beberapa hal yang akan membantu kalian dalam hal video editing agar kalian jadi jauh lebih profesional. Yang pertama, teman-teman perbanyaklah tonton film-film atau video yang mempunyai kualitas visual yang baik dan bagus. Karena dengan memperbanyak menonton film atau video-video dengan kualitas visual yang bagus, itu akan secara tidak sadar menginfluence kalian, mendorong kalian untuk melakukan video editing atau membuat video dengan kualitas yang baik dan bagus juga. Lalu yang kedua, bergaulah dengan sesama video editor dan orang-orang yang sering bergelut atau berkecimpung di dunia filmmaking atau videografi. Jangan terlalu takut dan kaku untuk bergaul dan bertanya, karena experience aja itu tidak akan cukup kalau misalnya ilmu kalian itu tidak bertambah. Nah, ilmu itu tidak hanya bisa diraih dengan cara-cara akademik, tapi juga dengan cara-cara yang di luar akademik gitu. Seperti contohnya dengan ngobrol, bergaul, dan bertanya dengan orang-orang yang sering banget berkecimpung di dunia videografi dan filmmaking. Dan yang ketiga adalah perbanyak mengedit video yang challenging dan menantang. Karena semakin sulit kalian mengedit videonya, semakin susah kalian mengedit videonya, itu akan membuat kalian semakin terpacu untuk mengembangkan diri dan membuat video yang jadi jauh lebih baik lagi. Dengan cara-cara seperti ini juga, skill video editing kalian itu akan bertambah, akan terupgrade, dan akan semakin matang dan maksimal. Jangan pernah bilang tidak bisa karena practice make perfect. Oke teman-teman, itu aja beberapa kesalahan-kesalahan video editor pemula yang sering sekali dilakukan dan beberapa hal yang bisa membantu kalian dalam menunjang agar kalian itu jadi jauh lebih profesional dalam video editing. Mungkin segitu aja dari aku, sampai jumpa di video berikutnya.